Salam sejahtera Bapak, Ibu, serta saudara-saudari semua. Untuk memulai renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga yang memelihara hati, akal, dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan atas pertolongan Roh Kudus mampukan kami agar boleh melaksanakan hidup ini sesuai dengan kebenaran firman-Mu itu. Dalam nama Tuhan Yesus kami mohon kepadamu. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Mazmur 119 ayat 2 dan ayat 3 yang berbunyi, "Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya." Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan firman Tuhan hari ini adalah mencari Tuhan dengan segenap hati. Pada diri sebagian besar orang masih beranggapan bahwa sumber kebahagiaan hidup terletak pada hal-hal yang duniawi, seperti adanya uang, mobil mewah, rumah megah, kedudukan, popularitas, dan lain sebagainya itu. Benarkah demikian? Pemazmur mau menyatakan kepada kita bahwa kunci untuk bisa dan dapat meraih kebahagiaan hidup adalah sungguh-sungguh mau memegang peringatan-peringatan Tuhan menurut kebenaran firman-Nya itu, yaitu tinggal di dalam firman-Nya dan mau mencari dengan segenap hati. Mengapa ada banyak orang tidak menemukan Tuhan atau tidak mendapatkan jawaban dari Tuhan, sekalipun ia merasa sudah berdoa kepada Tuhan? Firman Tuhan yang ditulis pada kitab Amsal pasal 16 ayat 2 ini menegaskan, segala jalan orang adalah bersih menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Hal-hal yang mendasar yang harus diperhatikan saat kita mencari untuk menyembah, memuji, dan memuliakan Tuhan adalah melalui dan di dalam sikap, tingkah laku, dan perbuatan kita yang harus menuruti kata hati kita yang didiami Roh Kudus. Apakah kita sudah mencari Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi kita? Itulah pertanyaan yang harus kita jawab dalam hidup kita mendatang. Selama kita mau mencari Tuhan itu tidak dengan segenap hati, setengah-setengah atau tidak bersungguh-sungguh, maka Tuhan tidak berkenan untuk menemui kita. Ingatlah selalu akan janji menurut kebenaran firman Tuhan ini, sebagaimana yang dituliskan di dalam kitab Nabi Yeremia pasal 29 ayat 12 sampai ayat 14 bagian A ini menyatakan, "Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku." Demikianlah firman Tuhan. Oleh karena itu, pemazmur berdoa seperti yang ditulis pada Mazmur 119 ayat 37 ini. "Lalukanlah mataku daripada melihat hal yang hampa. Hidupkanlah aku dengan jalan-jalan yang Kau tunjukkan." Cara agar mata kita tidak melihat hal-hal yang hampa atau hambar, dan hidup kita ini umat-Nya mau menurut jalan-jalan Tuhan adalah mencari Dia dengan segenap hati kita. Ingatlah akan firman Tuhan yang ditulis juga di dalam Mazmur 119 ayat 145 ini. "Aku berseru dengan segenap hati, jawablah aku ya Tuhan.
ketetapan-ketetapanmu hendak kupegang. Sesungguhnya bukan hanya di dalam mengerjakan perkara-perkara rohani saja dibutuhkan sikap yang dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi kita di dalam melakukan pekerjaan konvensional pun. Jika kita ingin mendapatkan hasil yang terbaik dan maksimal, maka kita harus melakukan segala sesuatunya dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi kita. Terlebih-lebih di dalam hal beribadah kepada Tuhan. Jangan sekali-kali kita datang kepadanya dengan main-main atau tidak bersungguh-sungguh. Ingatlah akan firman Tuhan yang ditulis pada 1 Tawarikh 28 ini. Sebab Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami di surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami renungkan saat ini, supaya kami sungguh-sungguh ketika berada dalam situasi antara keadaan kami yang memang tidak mempedulikan kepada Dikau, Allah Bapa kami, Sang Pencipta, Sang Pemelihara, dan Sang Pemilik atas hidup dan mati kami. Kami tidak mau mencari Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi kami. Bapa, tolong kami kembalikan posisi diri kami, karena kami sadar bahwa kami adalah milik-Mu. Tidak ada manusia yang hidup untuk dirinya sendiri. Tidak ada umat-Mu yang dapat mengklaim sampai matinya pun untuk mati diri sendiri. Karena kami tahu sebagai orang beriman percaya kepada Kristus adalah harus mau menyadari hidup dan mati kami ini adalah milik Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan akan menolong kami juga ketika pada saat ini kami sedang mengalami hal-hal yang tidak indah akibat sakit penyakit yang melanda diri kami. Pasti Tuhan akan pulihkan dan sembuhkan kami, terlebih penyakit rohani kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami mohon kepadamu, jadilah kehendak-Mu. Amin.